Yang pertama mengenai pelaksanaan kurban, alhamdulillah telah berkumpul 5 ekor lembu dan 20 ekor kambing. 5 ekor lembu dan 20 ekor kambing. Insyaallah pelaksanaan kurbannya besok mulai jam 7 pagi. Yang kedua, infak untuk pemasangan perabot jumlahnya sampai hari ini adalah 260 meter. Insyaallah dalam dekat akan langsung baik masalahnya. Selanjutnya tata tertib sholat Idul Adha pada hari ini 1440 Hijriah. Yang bertindak sebagai khatib adalah perangkat imam Ustaz Muhammad Salih Yasin, Ustaz Muhammad Hatta Salih Yasin. Dan sebelumnya, sebelum kita laksanakan sholat, masih banyak sholat kita di luar. Mari kita atur saf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum 2020 Masehi. Dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersua kembali di tempat ini. Beberapa bulan yang lalu juga kita di tempat ini melaksanakan sholat Idul Fitri, dan alhamdulillah walaupun kondisi tidak kondusif seperti sedia kala, namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada ayat ke-60 di surat Al-Baqarah dan ayat 160 pada surat Al-A'raf. Sepintas ayat ini berbicara tentang person pribadi. Namun ketika kita membaca secara sempurna, maka ayat ini berbicara tentang masyarakat kaum Nabiullah Musa alaihissalam, Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kecukupan air, lalu Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan kecukupan air, dan Allah perintahkan Musa alaihissalam untuk memukulkan batu dengan tongkatnya. Famfajarat min husnatai asyrata aina, maka terpancarlah 12 mata air, dan ternyata 12 mata air sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel saat itu. Qad alima kullu unasin mashrabahum, setiap orang sudah tahu tempat minumnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Secara khusus tentu ayat ini bicara tentang Bani Israel, kaum Nabiullah Musa alaihissalam. Namun sebagaimana kaidah yang kita pelajari, al-ibratu li'umumil lafzi la bi khususis sababi, bahwa standar hukum menjadi pelajaran ibrah itu adalah keumuman lafaz baik Al-Quran maupun hadis, bukan karena sebab khususnya cerita tersebut, bukan karena sebab khususnya turun ayat tersebut. Oleh karena itu sudah lima sekalian, di antara pelajaran penting yang disebutkan oleh para ulama tentang potongan ayat ini adalah bahwa dalam Islam dilegal formalkan perbedaan profesi dan peran. Dan ini dikuatkan dalam firman Allah surat Al-Lail, inna sa'yakum lasyadda, sesungguhnya usaha kalian, sesungguhnya kerjaan kalian itu bermacam-macam. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul, katakan Muhammad, kullun ya'malu ala syakilati, setiap orang berusaha, bekerja sesuai dengan keadaannya. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan melalui hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dihukumi oleh Imam At-Tirmidzi dengan hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arham ummati bi ummati Abu Bakrin, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar bin Khattab, yang paling tegas terhadap perintah Allah adalah Umar bin Khattab, tidak ada nego, yang hak-hak, yang batil-batil. Wa asdaquhum hayaan Utsman bin Affan, yang paling pemalu di antara umatku adalah Utsman bin Affan. Wa afqahuhum Zaid bin Sabit, yang pakar faraid adalah Zaid bin Sabit. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab, yang ahli qiraah, ahli bacaan Al-Quran, tapi untuk menyembelih Ismail. Bagaimana respon positif Ismail? Ya abadi if'al, wahai ayahanda, lakukan, sembelih. Kenapa bisa dialog harmonis seperti ini? Tentu komunikasi sebelumnya antara sang ayah dan anak sangat baik. Maka hari ini kenapa sebagian anak melawan orang tuanya, tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, tidak serta-merta anak itu yang salah. Mungkin saja ada di antara orang tua diktator memaksakan kehendak. Yang penting begini, sering kita ulang-ulang ada di antara orang tua untuk mencarikan jodoh anaknya pun itu menjadi diktator. Kalau kamu tidak menikah dengan dia, maka sampai kiamat kamu tidak boleh menikah. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan tipe orang tua yang ideal. Kita lihat Ibrahim alaihissalam bersama ananda Ismail tadi untuk disembelih sekalipun, dan itu perintah Allah. Perintah Allah wajib ditunaikan. Apalagi para nabi yang langsung menerimanya, maka wajib tunaikan. Pun demikian, tidak langsung diambil pisau, dipanggil anaknya, sini saya sembelih kamu, tidak, diajak. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, baca mana pendapatmu. Tidak perlu sebagai pendapat Ismail disembelih sah secara hukum syar'i karena itu perintah Allah. Tapi inilah sosok Ibrahim, sosok ayah yang ingin mengajarkan kepada kita sebagai orang tua belakangan, termasuk kita yang hadir hari ini, agar gunakan kesempatan mendengar pendapat dari ananda-ananda kita. Jangan menjadi orang tua yang diktator. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam punya dua orang anak, dan dua orang anak ini pun memiliki karakter profesi yang beda. Ketika Ibrahim alaihissalam berumur 86 tahun, Allah anugerahkan seorang anak bernama Ismail yang dijuluki dengan Ghulamun Halim. Ketika Ibrahim alaihissalam berumur 99 tahun, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, Allah anugerahkan seorang anak bernama Ishaq yang dijuluki dengan Ghulamin Alim. Yang satu halim, penyantun, lembut, penyabar, yang satu alim. Ini adalah pelajaran bagi setiap orang tua bagaimana mengetahui potensi-potensi anak kita tadi. Ketika masuk pesantren, ketika masuk kuliah, misalkan seorang ayah, seorang ibu memberikan pandangan kepada anaknya dan mendengarkan apa keluhan anaknya.
Jangan sampai dipaksakan kehendak, ternyata keinginan orang tua tidak terjadi dan anak pun tidak jadi. Sudah jelas dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, masing-masing kita mengetahui bakat profesi sehingga kita bisa tempatkan di mana peran kita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Rahmat Allah bagi orang yang tahu kadar dirinya, yang ngerti kadar dirinya. Kalau memang dia tidak cocok di lembaga itu, tidak cocok mengemban amanah itu, dia sadar. Jangan sampai dia paksakan diri membuat kacau balau kebijakan-kebijakan. Orang yang tidak sadar seperti ini tidak akan bahagia hidupnya dan berakhir dengan tidak akan baik. Maka Umar bin Abdul Aziz mendoakan orang yang sadar diri, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsi. Kalau memang bidangnya di ustaz, jangan paksakan dirinya jadi dokter. Kalau bidangnya di dokter, jangan paksakan dirinya jadi dosen yang tidak cocok di situ, bukan bahagiannya. Kalau dosen kedokteran mungkin iya, tapi kalau bukan bidangnya, dia mengajar di teknik tidak cocok, maka yang terjadi bukan kebaikan, tapi amburadul jadinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hendaknya setiap kita menghilangkan sifat hasad. Kenapa demikian? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah bagi di antara mereka penghidupan mereka di dunia, kata Allah. Allah sudah bagi kemampuan kita masing-masing. Allah sudah bagi profesi kita, bakat kita. Maka jangan hasad. Dan hasad merupakan dosa pertama yang menyebabkan dua putra Adam membunuh. Qabil membunuh adiknya bernama Habil. Karena hasad ini muncul karena satu keinginan yang sama. Munculnya hasad pada Qabil terhadap adiknya Habil karena keinginan sama, yaitu memperebutkan adik si Qabil yang bernama Iqlimah atau Aqlimah. Dan hasad itu muncul kalau satu tujuan yang sama. Maka umumnya hasad muncul itu karena profesinya sama. Dokter hasad dengan dokter, dosen hasad dengan dosen, pengurus masjid hasad dengan pengurus masjid, ustaz juga hasad dengan ustaz. Kenapa? Karena memiliki profesi yang sama. Kecil kemungkinan seorang dokter hasad dengan tukang becak hasad dengan tukang becak karena sama-sama kepentingannya. Maka bagi kita yang sedang mengerti Allah bagi semua, hilanglah sifat hasad. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi di antara mereka penghidupan mereka di dunia, kata Allah. Ketika kita tidak rela dengan yang didapatkan oleh saudara kita, sama halnya kita tidak rela dengan pembahagian Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita memaksa keinginan kita bukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya masing-masing kita ihtiramul akhirin, menghargai peran orang lain, menghargai profesi orang lain. Satu hari Abdullah belajar mengajar. Sedangkan Abdullah Al-Qumari menginginkan fokuslah sedikit volume untuk ibadah yang lain. Jangan belajar mengajar saja. Lalu Imam Malik rahimahullah mengatakan, Inna Allah qassama al-a'mal kama qassama al-arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amalan-amalan sebagaimana Allah sudah bagi rezeki-rezeki. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Boleh jadi ada orang diberikan semangat untuk melaksanakan salat tapi tidak kuat puasa. Wa akharu futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah fis shaum. Ada di antara orang diberikan kemampuan untuk bersedekah tapi tidak kuat puasa. Wa akharu futiha lahu fil jihad. Ada orang dibuka semangat untuk berjuang di jalan Allah. Fanashul ilmi min afdali a'malil bir. Menyebarkan ilmu, kata beliau, termasuk di antara amalan yang sangat afdal. Wa qad raditu bima futihani, dan aku telah redha kepada Allah terhadap kebahagiaan ambil posisi menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Sudah jelas sekali menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Setelah tadi kita mengetahui potensi kita, maka jangan meremehkan potensi orang lain. Hargai sekecil apapun peran dia. Masjid kita yang megah ini
ini berasal dari banyak potensi-potensi. Ada donatur, ada tukangnya, ada yang tukang pungut uangnya, ada yang mencatat dan seterusnya. Walaupun kecil di antara sekian potensi itu, ini adalah jaminan. Maka di saat tidak menghargai potensi orang lain, bisa menjadi masalah dalam sebuah kegiatan. Terlaksananya sholat Idul Adha kita hari ini beragam dari macam-macam potensi berkumpul di sini sehingga terjadilah sholat kita pada hari ini. Ihtiramul akhirin, menghargai orang lain. Kemudian yang keempat, jangan menjadi orang kafir. Apa yang maksud dengan kafir? Ini bahasa Al-Quran dalam surat An-Nahl. Wa daraballahu mathalan rajulain ahaduhuma la yaqdiru ala syai' wa huwa kadlun ala maula. Allah buat perumpamaan dua orang laki-laki, yang satunya bisu, tidak memiliki kemampuan apapun, tidak ada potensinya apapun. Wa huwa kadlun ala maula, malah dia menjadi beban bagi orang lain. Aynama yuwajjihu la ya'ti bil khair, di mana saja ditempatkan peran dia tidak pernah becus. Dimanapun diletakkan dia la ya'ti bil khair, tidak pernah mendatangkan kebaikan, malah menjadi benalu, menjadi perusak. Ini orang kandung. Kalau urusan dunia, misalkan dalam sebuah ilmu, sebuah jabatan, sebuah kegiatan, juga dalam urusan akhirat. Kalau ada di antara kita tidak sanggup berpuasa, ambil potensi sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Tidak mampu puasa, tidak mampu sholat sunnah, ambil potensi baca Quran, menjadi hafizul Quran. Tidak mampu juga, ambil potensi menjadi dermawan. Jangan sampai satu pun tidak ada yang kita ambil peran itu. Para sahabat itu berbeda-beda potensi mereka dalam ibadah. Ada yang ahli sholat, tidak bisa kita andalkan nanti di akhirat. Orang dipanggil masuk pintu surga dari pintu puasa, orang masuk kita tidak ikut. Pintu sholat, orang masuk kita tidak ikut. Para dermawan kita tidak ikut. Tidak ada satu pun kita ikut. Kalau semua kita tidak mampu, minimal satu potensi bisa kita lakukan. Di tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, tidak mampu kita 9 hari sebelum puasa, maka ada kesempatan potensi yang kita bisa lakukan. 4 hari ini berkurban. 4 hari ini berkurban. Kalau kita hitung-hitung kemarin, bagi saudara-saudara kita yang Allah masih takdirkan belum bertaubat dari merokok, dihitung-hitung kalau 15.000 satu bungkus, kemudian dikali-kalikan, dihitung 1 tahun sampai 9 juta lebih kurang setahun untuk menghisap rokok, bunuh diri. Sanggup? 9 juta sanggup. 2,5 juta untuk hewan kurban dikatakan tidak sanggup. Bukan tidak sanggup pada finansial, tapi keimanan. Keimanan. Kita seharusnya menjadi malu, menjadi tersinggung. Ada seorang nenek-nenek tua renta, pekerjaannya hanya mengumpulkan sampah, tujuan untuk berkurban. Ya Allah, kalau seandainya Allah tanya nanti kita di akhirat, bisa kita korbankan sampai 9 juta dalam setahun untuk membunuh diri dengan rokok, lalu tidak mampu berkurban tahun ini. Apa yang harus kita jawab? Tidak mungkin kita menjawab, saya tidak punya uang ya Allah. Tidak mungkin. Sudah jemaah sekalian, jangan menjadikan dengan perbedaan peran tadi membuat semakin kuatlah ukhuwah kita, semakin kuatlah persaudaraan kita. Hilangkan sekat gelar-gelar Wahabi, Aswaja dan seterusnya. Kalau secara detail kita tidak bisa bersatu, ambil secara umumnya kita bersatu. Rukun Islam kita 5, rukun iman kita 6, masih sama kiblatnya Ka'bah, masih meyakini Allah sebagai Rabbuna, meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasuluna, mencintai para sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok. Kalau detail-detailnya tidak bisa bersama, wala tanaza'u
fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan bercerai-berai, jangan bantah-bantahan. Hilanglah kekuatan kalian di sisi musuh-musuh kalian. Masih ada satu kemungkinan untuk bisa bersatu. Kalau tidak bisa bersama dalam satu tujuan, maka bisa satukan dengan satu musuh. Musuh kita orang-orang yang membenci agama. Musuh kita komunis. Mereka itu membenci Allah. Mereka ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara. Satukan potensi dengan memusuhi musuh bersama ini. Kalau seandainya segi ibadah kita tidak bisa bersama, tidak bisa kita bersatu dan detailnya secara umum tadi. Dan kalaupun itu juga tidak bisa, satukan musuh kita. Akhir-akhir ini masalah hadis tentang nuzul, sifatun nuzul, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam, setiap malam sulusul lail akhir. Ini menjadi perdebatan hangat di media sosial. Yang satu membantah yang satu membantah yang satu. Padahal ada satu kesepakatan. Apa itu? Sepakat bahwa hadisnya sahih dan sepakat bahwa tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Di sini kita bisa sepakat. Apakah boleh takwil atau tidak boleh takwil? Yang bagi mengatakan tidak boleh takwil, pertahankan keyakinan itu dengan dalil yang ada. Bagi yang mengatakan boleh takwil sifat tersebut, pertahankan dengan dalil yang ada, ikuti ulama yang ada. Kalau gara-gara itu sampai kita pecah, sayang sekali habis potensi kita. Ambil yang kesepakatan dua tadi, sama-sama kita meyakini bahwa hadisnya sahih dan sama-sama kita meyakini Allah tidak serupa dengan makhluknya. Insya Allah bisa bersatu. Yang terakhir sekali mas kalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, potensi-potensi yang berbeda-beda, perang yang berbeda-beda tadi kita arahkan dengan satu tujuan. Satu tujuan. Apa itu? Li'i'la'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan pribadi saya, bukan meninggikan kelompok saya, bukan meninggikan NU Muhammadiyah, bukan meninggikan partai politik sendiri, tapi semua berkumpul, polisi berkumpul, tentara berkumpul, ustaz berkumpul, dosen berkumpul, dokter berkumpul, semua legislatif, yudikatif, eksekutif, semua tujuannya untuk Islam dan kaum muslimin. Insya Allah kita akan saksikan nanti kejayaan Islam itu kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah sekalian, apapun tentu itu sebatas upaya kita. Bagaimanapun usaha kita, tentunya menentukan persatuan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita coba satu kali khutbah. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubil muslimina ya azizu ya jabbar. Allahumma alif baina qulubil muslimina ya azizu ya jabbar.
Ya. Dokumentasi. Dan rekam yang Pak Neda. Baru rekam. Baca tepat. Ya, asal lebih. Ustaz Anu mau bantu, cuma beliau kurban di pasir aja takut gak terkejar. Oh, terkejar. Terkejar. Udah, minta maaf. Berarti kita tak rugi. Thank